Mas, mungkin jika sudah aman, dan jika tidak keberatan untuk direcord, bisa langsung aja, Mas. Suaranya belum terdengar, Mas. Gimana sekarang? Aman, Mas. Masih belum Sudah, juga? sudah Udah. jelas, Mas. Oke, selamat malam kawan-kawan Partai Hijau Indonesia. Jadi walaupun eh, aku baru pertama kali terlibat di forum ini, tapi setidaknya udah dua orang yang aku kenal. Selain Afwan, ada Mas Tauhid atau Kak Uhid. Kita waktu itu pernah ketemu di Bandung gitu ya, nggak sengaja. Tapi di beberapa forum juga pernah ketemu dan sebenarnya juga ini ya di grup-grup tentang koperasi. Jadi eh saya sehari-hari di Universitas Andalas di hubungan internasional. Kebetulan mahasiswa saya salah satunya si Afwan, dan ketika Afwan ngasih info kalau dia bergabung dengan Partai Hijau Indonesia, aku sangat apa ya, sangat mendukung karena memang seharusnya mahasiswa atau anak-anak muda di Indonesia ini lebih awal terlibat dengan partai politik agar ikut merasakan langsung ah, pertarungan politik yang lebih real. Menurutku sih begitu gitu ya. Walaupun kampus-kampus di Indonesia kan masih ini ya, dicoba untuk disterilkan dari aktivitas kepartean gitu karena mungkin ini eh bentar aku ah bentar aku cari tempat yang agak ini ya, yang nggak banyak distorsi suaranya. Oke, jadi itu dulu mungkin pengantarnya. Van, kita bisa mulai langsung diskusi atau gimana? Boleh, Mas. Kalau memang prefer langsung dalam bentuk diskusi, kebetulan aku juga udah agak penasaran, ada beberapa pertanyaan terkait bagaimana ekosistem perubahan sosial ini gitu. Karena tujuan kita kan sebenarnya dalam diskusi ini menganalisis bagaimana kita menghadirkan ekosistem yang saling mendukung antara partai politik, dalam konteks ini mungkin partai hijau, lalu dengan koperasi dan serikat atau organisasi masyarakatnya gitu. Eh, Menurut Mas sendiri, langkah konkret seperti apa yang bisa diambil gitu? Eh, Terus juga terkait koperasi, kira-kira ada Hmm, tantangan seperti apa sih koperasi modern saat ini di Indonesia, hmm. yang akan dihadapinya jika ingin mencoba mengkolaborasikan atau membentuk ekosistem itu sendiri gitu, Mas. Eh, karena kan sebenarnya ini nggak harus, misal partai hijau nggak harus membentuk koperasi dulu, membentuk organisasinya sendiri juga, organisasi masyarakatnya, tapi kan bisa juga dengan entitas yang sudah ada gitu. Kira-kira apa sih hambatannya menurut Mas yang saat ini masih akan dihadapi gitu? Oh, Mungkin aku ini ya. itu sih. Kita langsung diskusi aja, nggak perlu presentasi dulu, nggak perlu ya, langsung aja nggak apa-apa ya. Nanti kan kemarin ini ya, yang aku coba bikin coretan-coretan itu udah Van bagi ke kawan-kawan juga kan? Udah disebar ke grup dan apa juga. Cuman kalau Mas bisa kasih sedikit paparan juga, mungkin lebih bisa membantu kawan-kawan merecall juga. Oke, Avan bisa bantu share ini nggak? Share screen nggak untuk apa presentasi
Kalau nggak salah cuma sedikit sih. Kan emang Bisa, ada artikelnya, terus kemudian aku bikin ini juga kan, slide gitu. ya Bisa bisa bantu, Mas, bisa ya? bisa Mas. Oke. Jadi sambil Afwan nunggu untuk share screen, sebenarnya gini. Jadi ketika waktu itu Afwan ngajak untuk diskusi tentang koperasi bersama kawan-kawan Partai Hijau Indonesia itu, memang kalau khusus ngomongin koperasinya saja, itu sudah ini ya, sudah sama Kakak Roto ya, sama Mas Suroto kan udah pernah ya kalau nggak salah, dan aku yakin pasti untuk khusus dan fokus membicarakan koperasinya udah tuntas lah sama beliau gitu. Nah, tapi aku punya apa ya, pemikiran yang memang mungkin berbeda dengan para pegiat koperasi yang ada selama ini khususnya di Indonesia, karena dari awal ketika aku secara pribadi berpikir tentang koperasi itu, memang yang aku pikirkan adalah koperasi yang kalau mau dibilang lebih ideologis gitu. Kenapa aku bilang begitu? Karena ternyata dunia perkoperasian di Indonesia ini sejak apa namanya ya, terutama sejak Orde Baru itu benar-benar diarahkan hanya menjadi semacam unit usaha gitu, kayak semacam sebuah satu bentuk badan usaha, bukan koperasi yang kalau aku boleh bilang sebenarnya lebih dari sekedar unit usaha. Karena kalau kita belajar dari Bung Hatta, setidaknya koperasi itu maknanya lebih apa ya, cakupannya lebih luas sekaligus lebih mendalam, yang mungkin bisa kita bingkai sebagai bagian dari instrumen untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi dalam presentasi ini sebenarnya apa sih yang dimaksud ekosistem perubahan sosial untuk Indonesia itu? Jadi yang aku bayangkan sebuah ekosistem itu artinya memang ada kelompok-kelompok tertentu yang artinya dia tidak hanya satu, kemudian dia terkoneksi semuanya dan kemudian berkolaborasi, kira-kira seperti itulah. Nah, tapi dalam konteks ini kelompok-kelompok itu yang aku maksudkan adalah koperasi, serikat atau organisasi atau apa ya, apapun namanya gitu, union gitu ya, yang mungkin kalau untuk lebih memudahkannya itu kayak semacam serikat petani, serikat buruh, serikat pekerja kampus atau apapun gitu ya, yang selama ini memang lebih identik dengan dunia gerakan. Lalu yang ketiga adalah partai politik. Nah, jadi kalau menurutku seharusnya koperasi, serikat pekerja, kemudian partai politik itu terintegrasi. Artinya memang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Karena kalau berjalan sendiri-sendiri itu ya nanti rentan dengan eh, upaya-upaya yang seperti selama ini terjadi, bahwa ya koperasi itu urusannya eh, ekonomi katakanlah gitu. Kemudian kalau partai politik tuh urusannya politik praktis, yang bahkan di Indonesia partai politik kan nggak ngajarin kita apa-apa selain nggak ubahnya seperti kartel. Terus kemudian juga serikat seolah-olah ya hanya bicara soal gimana menyatukan orang-orang yang profesinya sama. Makanya kan ketika ada serikat petani, maka ya isinya
hanya petani saja, kemudian serikat buruh ya hanya buruh saja, kira-kira begitulah. Walaupun serikat ini penting dan biasanya lebih identik dengan upaya-upaya untuk ideologisasi kan. Nah, kalau menurut aku bahkan dalam ideologisasi itu bukan hanya di partai politik atau serikat pekerja, tetapi atau serikat apapun ya, tapi juga di koperasi sendiri harusnya ideologisasi itu juga terjadi gitu. Jadi kalau yang aku bayangkan ada tiga entitas ini, tiga lembaga atau tiga eh, kelompok ini dalam apa ya, dalam satu gerak yang sama, kira-kira seperti itulah. Dan tujuannya menyeimbangkan antara demokrasi ekonomi dan politik. Kan kita terbiasa untuk membedakan, untuk memisahkan urusan ekonomi dengan urusan politik gitu ya. Sehingga kata demokrasi mungkin kita lebih sering seolah-olah itu identik hanya dengan politik. Padahal demokrasi dalam ekonomi itu sebenarnya di Indonesia juga bukan sesuatu yang baru gitu. Karena sejak kelahiran Republik ini sebenarnya demokrasi ekonomi juga sudah disampaikan, sudah diperjuangkan, tetapi kan selalu ada hambatannya. Terus kemudian ada landasan teoritik yang coba aku gunakan agar apa ya? Agar obrolan kita juga tidak apa sih? Tidak hanya berdasarkan intuisi intuisi saja, artinya kalau teori selama ini identik dengan hal-hal yang ilmiah, ya harapanku sih begitu, walaupun mungkin juga tidak sepenuhnya tepat untuk menggambarkan apa yang aku pikirkan, yang aku inginkan, tetapi harapannya kita semua belajar, kawan-kawan belajar, aku juga belajar bahwa pembicaraan tentang koperasi, serikat dan partai ini ada argumentasi teoritiknya gitu. Jadi kalau boleh disederhanakan sebenarnya eh, apa yang aku maksudkan dengan ekosistem perubahan sosial itu kita sebut saja dialektika kelembagaan gitu, karena ada lembaga-lembaga ekonomi yang diwakili koperasi, kemudian lembaga politik yang diwakili oleh partai, dan serikat ini lebih mungkin apa ya, lembaga yang fungsinya untuk memperkuat secara selain ideologis juga secara kultural gitu, karena selain basis struktur lalu ada superstruktur juga. Di antara dua struktur ini mungkin juga perlu jembatan, kira-kira seperti itu, yang biasanya itu dikaitkan dengan ideologi dan kultur gitu. Nah, jadi dalam dialektika kelembagaan yang kemudian membentuk ekosistem itu secara teoritik kita bisa belajar dari Marx, kemudian ada Ove, Klaus Ove, lalu ada Gramsci atau Antonio Gramsci dan Karl Polanyi gitu. Jadi menurut Mark itu apa yang bisa kita pelajari adalah bahwa basis ekonomi menjadi basis material dalam struktur dan sistem kehidupan sehari-hari ya. Kemudian eh, cara produksi yang atau corak produksi yang selama ini diperkenalkan tidak ramah bagi semua orang, katakanlah begitu. Itu kan yang kapitalistik gitu ya. Nah, koperasi itu kan diandaikan dan juga diupayakan jadi kalau kapitalisme itu melalui korporasi biasanya corak produksinya itu lebih dikuasai, dimiliki, dikontrol gitu oleh individu bahkan dan segelintir orang, tetapi kalau kita berharap misalnya dikendalikan oleh negara atau pemerintah, itu juga kita tentu khawatir dengan apa yang disebut oligarki misalnya, makanya pilihannya kemudian
perekonomian itu tidak dimiliki dan dikontrol oleh individu atau negara, tetapi oleh kelompok-kelompok sosial yang ada. Kira-kira seperti itulah. Karena kalau di HI biasanya kan ada studi tentang ekonomi politik, itu juga teori-teori mainstream dalam ekonomi politik itu pertama yang state centric semenjak merkantilisme sampai keynesianisme. Jadi intinya adalah semua urusan perekonomian itu dikontrol oleh negara, tetapi kemudian muncul pemikiran liberal di mana negara diminimalisir perannya dalam kehidupan ekonomi dan diserahkan ke individu. Terus kemudian muncul lagi teori strukturalis yang memang akhirnya sangat identik dengan Marxis dan neo-Marxis yang tawarannya adalah tidak pada individu atau tidak pada negara, tetapi pada kelompok-kelompok masyarakat. Kira-kira seperti itu. Nah, koperasi ini menurutku representasi dari perspektif yang ketiga dalam ekonomi politik. Secara teori begitu ya. Dan lalu lanjut ke OV, ada dua logika tindakan kolektif. Jadi kalau kita berorganisasi apapun namanya, baik itu koperasi, kemudian partai, termasuk berserikat, itu paling nggak ada dua logika yang perlu kita pahami. Pertama, secara normatif bahwa kita bicara tentang hal-hal ideal yang kita inginkan, terus kemudian itu menjadi cita-cita, tetapi juga secara instrumental seharusnya ya selain ada hal-hal normatif itu memang ada fungsi yang lebih konkret yang bisa kita dapatkan dari lembaga atau organisasi yang kita bentuk ini gitu ya. Jadi secara instrumental itu maksudnya memang secara fungsinya itu lebih konkret. Artinya kalau koperasi itu ya ada fungsi perbaikan perekonomian bersama secara kolektif. Kalau partai itu artinya dalam konteks politik itu benar-benar mengemansipasi kita sebagai bagian dari partai politik. Kalau dalam serikat atau union itu memang benar-benar berfungsi untuk penguatan selain ideologi juga harus membangun kultur atau budaya yang berbeda dari apa yang mungkin kita temukan sehari-hari, dan itu tidak mendukung cita-cita kita ke depan gitu loh. Lalu ada Gramsci. Kalau Gramsci biasanya sangat dikenal dengan konsep tentang hegemoni. Hegemoni itu sebuah bentuk dominasi sebenarnya, tetapi seolah-olah basisnya konsensus gitu, kesepakatan. Masalahnya kemudian konsensus ini atau kesepakatan itu kan dibangun dengan situasi yang tidak setara antara satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga tetap yang terjadi itu sebenarnya dominasi tapi dengan cara yang lebih halus gitu loh. Lalu ada modern prince atau pangeran modern ini. Kalau kawan-kawan mungkin juga pernah belajar Machiavelli, sebenarnya modern prince ini terinspirasi dari Il Principe atau sang pangerannya Machiavelli. Cuma kalau Machiavelli mungkin lebih menekankan pada sosok atau individu atau tokoh tertentu, tetapi dalam pikiran Gramsci yang disebut modern prince atau pangeran modern itu bukan lagi individu atau sosok tertentu, tetapi ini sebuah partai politik. Karena Gramsci sendiri juga kan seorang aktivis partai ya di Italia pada saat itu, sampai kemudian dia dipenjarakan oleh Mussolini gitu. Jadi modern prince atau pangeran modern menurut Gramsci itu kalau kita coba sederhanakan, simpelnya partai itu sebagai pendidik moral gitu. Pendidik moral termasuk moral politik, termasuk moral kultural juga, dan seterusnya. Lalu Karpolany ini kan dia mempercayai dan menyampaikan bahwa semua kehidupan ekonomi itu
tertanam pada kehidupan masyarakat, sehingga pasar-pasar yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari sebagai ruang di mana pertukaran itu terjadi, proses produksi itu terjadi, itu benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat. Nah, tetapi menurut Polanyi, pasar yang liberal, cara produksi yang liberal itu tidak tertanam atau tidak mengakar dari kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi dia menjadi sebuah konstruksi yang dibentuk kemudian karena keperluan-keperluan tertentu gitu. Jadi ada kepentingan untuk akumulasi kapital dan lain sebagainya itu menurut Polanyi itu tidak lahir dari keinginan masyarakat secara umum, tapi keinginan-keinginan individu yang memaksakan eh, bagaimana pola dan prosesnya terjadi karena kepentingan segelintir orang saja atau individu tersebut gitu. Lalu dia juga menyampaikan tentang counter movement atau gerak balik sosial, kira-kira seperti itu ya. Ketika ternyata kapitalis dengan kapitalisme itu mengarahkan kehidupan masyarakat akhirnya menuju kemana sesuai dengan keinginan mereka, pada akhirnya akan memunculkan counter movement gitu. Jadi masyarakat itu akan melakukan perlawanan bergerak ke arah yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti mungkin lebih agak lebih jauhnya nanti kawan-kawan bisa baca eh, tulisan singkat yang aku bikin, nanti Afwan bisa bagikan bagi teman kawan-kawan yang belum dapat. Kita lanjut, Van. Nah, jadi sintesis dari teori-teori yang aku coba tawarkan di sini bahwa dalam aspek basis ekonomi itu kita bisa belajar dari Marx dan Polanyi tentang fungsi koperasi untuk pertama sebagai produksi, artinya perkoperasian itu menjadi corak produksi yang berbeda, lalu re-embedding gitu, jadi mengembalikan bahwa persoalan ekonomi itu harus tertanam ke masyarakat secara umum atau ke orang banyak, bukan pada individu-individu tertentu saja. Lalu ada aspek kesadaran sosial yang kita bisa belajar dari Marx dan Ovid tentang fungsi serikat, bahwa serikat itu mestinya menjadi jembatan antara kepentingan material, ekonomikal, dan juga nilai-nilai atau ideologi, misalnya seperti itu ya. Dan kemudian di aspek struktur politik kita bisa belajar dari Gramsci dan Ovid tentang fungsi partai yang harusnya menjadi artikulasi kehendak kolektif sekaligus membentuk hegemoni. Jadi kalau hegemoni itu di satu sisi kan menjadi kesannya menjadi negatif, kira-kira begitu ya, karena memang ada ideologi tertentu yang mempengaruhinya. Nah, kalau tadi Polanyi itu menyampaikan tentang counter movement dalam dalam pemikiran Gramsci yang kemudian dilanjutkan oleh para pemikir yang lain, sebut saja neo-Gramscian, kira-kira seperti itu ya, itu juga menawarkan counter hegemoni. Artinya tetap bahwa sebenarnya hegemoni itu juga bukan sesuatu yang selalu negatif ketika ideologi yang menjadi menjadi panduan itu sebenarnya berbeda dengan kapitalisme, kira-kira begitulah. Jadi makanya dalam beberapa hal si Gramsci ini dengan Marx agak berbeda ketika memandang ideologi. Kalau Marx itu kan menganggap ideologi sebagai kesadaran palsu, tapi bagi Gramsci ideologi dibutuhkan untuk justru membangun kesadaran dengan cara-cara yang hegemonik, tetapi tentu berbeda dengan kapitalisme. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan, Van. Nah, bagaimana sebuah ekosistem perubahan sosial dengan dialektika kelembagaan antara
koperasi, serikat, dan partai politik itu kita bisa belajar walaupun contoh-contoh ini tidak menggambarkan sepenuhnya ya ekosistem yang aku maksudkan, tetapi paling tidak pernah dicoba antara dua lembaga yang berbeda, misalnya koperasi dengan serikat, serikat dengan partai, atau partai dengan koperasi, kira-kira kayak gitulah. Karena memang belum ada praktek yang sempurna dari ekosistem yang aku maksudkan gitu ya. Misalnya di Skandinavia itu ada aliansi organik antara partai, serikat, dan koperasi, walaupun enggak ini ya, walaupun enggak enggak apa ya, enggak sempurna, kira-kira begitulah. Yang akhirnya mendorong adanya welfare state atau negara kesejahteraan. Kemudian di Polandia ada Solidarność yang diartikan sebagai solidaritas, tapi masalahnya upaya-upaya demokratisasi yang mereka lakukan. Jadi Solidarność ini sebenarnya sebuah gerakan solidaritas. Kalau nggak salah mereka melawan rezim komunis yang mereka anggap terlalu kaku, terlalu kira-kira begitulah. Sehingga mereka kemudian membangun sebuah serikat, tapi serikat ini juga berhasil untuk menekan rezim komunis di sana pada saat itu. Tetapi ada kekurangannya ya dalam konteks ekonomi, redistribusi ekonominya kurang berhasil di sana gitu. Lalu di Bolivia di masa Evo Morales ada integrasi gerakan sosial dan partai yang mungkin kawan-kawan juga tahu ya. Morales menjadi presiden waktu itu di Bolivia. Kemudian dia berusaha untuk meredistribusi kehidupan ekonomi, tetapi ketika itu berkaitan dengan ekonomi yang ekstraktivis gitu, di situ mulai terjadi perpecahan, sampai kemudian juga Morales sendiri kan juga nggak ini ya, nggak bisa mempertahankan kekuasaannya pada saat itu karena perpecahan gerakan terjadi di sana. Lalu ada di Uruguay namanya Frente Amplio gitu, koalisi tripartit yang stabil antara eh, kelompok pekerja, negara, dan korporasi, dan ada harapan tentang keadilan sosial yang berkelanjutan, tetapi juga tentu nggak seperfect, nggak sesempurna yang kita bayangkan, karena memang upaya-upaya menuju ekosistem perubahan sosial yang ideal tadi itu memang nggak mudah menurutku gitu. Kita lanjutkan, Afwan. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu ya? Jadi Indonesia ini upaya-upaya demokrasi ekonomi itu sudah terjadi sejak era Hatta pada saat itu. Jadi waktu itu Bung Hatta kan menyampaikan koperasi sebagai alat moral dan ekonomi rakyat ya, yang apa namanya dia tekankan betul, dan kemudian sampai-sampai dia dilabeli atau disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia, tetapi sebenarnya satu sisi itu sebuah penghargaan pada Hatta, tapi di sisi lain itu sebenarnya juga dinilai reduksionis gitu. Karena kenapa? Karena sebenarnya yang lebih penting itu bukan soal koperasinya, tetapi soal demokrasi ekonominya. Kira-kira begitu loh. Nah, koperasi ini kan hanya instrumennya saja, sebenarnya begitu. Sehingga ketika Hatta ini dibilang sebagai bapak koperasi, orang yang dipelajarinya ya hanya soal koperasinya saja, tapi lupa dengan demokrasi ekonominya. Kira-kira gitu loh maksudnya. Jadi sebagai moral, sebagai alat moral juga, koperasi ini selain mengajarkan bagaimana usaha atau aktivitas ekonomi yang mungkin lebih ramah ke banyak orang, sebenarnya ada fungsi yang lain, kalau kita sebut saja fungsi ideologis gitu ya, fungsi moral yang
yang memang dibutuhkan bahwa mengapa berkoperasi itu penting itu bukan semata-mata karena kita pengen nyari keuntungan atau penghidupan yang lebih baik secara ekonomi ketika kita nggak mampu membangun korporasi atau perusahaan besar. Karena kan di Indonesia yang belakangan ini ya, yang belakangan ini bisa ditemukan itu menurutku kayak gitu. Ternyata kebanyakan bahkan para pegiat koperasi itu justru mengkerdilkan koperasi hanya satu unit usaha, hanya satu apa badan usaha gitu. Padahal koperasi itu lebih dari itu. Itu yang aku pahami. Makanya kenapa aku sering mungkin berbeda pendapat dengan para pegiat koperasi di Indonesia kebanyakan. Di titik itu yang aku maksudkan. Nah, akhirnya kan orang Indonesia juga seolah-olah akhirnya memandang koperasi, partai politik, bahkan serikat itu entitas-entitas berbeda yang terpisah dengan bidang-bidang yang berbeda. Kalau koperasi itu soal ekonomi, kalau serikat itu soal katakanlah apa ya, ideologi, tapi levelnya nggak sampai pada pertarungan yang serius secara politik karena pertarungan yang katakanlah em, lebih dianggap itu biasanya pakai partai gitu ya. Padahal kalau kalau jadi kenapa tiga lembaga ini aku gabungkan menjadi satu ekosistem itu sebenarnya juga berangkat dari kesadaran yang sudah terlanjur begitu gitu. Padahal kalau misalnya berkoperasi betul-betul itu sebenarnya koperasi ya kekuatannya bisa seperti serikat, ya kekuatannya bisa seperti partai gitu loh. Jadi mungkin sebenarnya satu organisasi besar saja cukup di dalamnya fungsi koperasi berjalan, fungsi serikat berjalan, dan fungsi partai berjalan. Tapi kan dunia khususnya di Indonesia ngajarin kita nggak gitu ya, bahwa ya kalau ngomong partai itu ya pertarungan lewat pemilu saja. Kalau serikat itu ya urusannya tempat curhat para pekerja, tempat curhat para petani gurem, seolah-olah begitu saja. Terus kemudian kalau soal ekonomi itu ya koperasi, udah gitu. Padahal mestinya nggak gitu. Itu menurutku. Tapi ternyata pemikiranku yang kayak gini nih nggak gampang diterima banyak orang. Akhirnya ya udahlah berarti memang tetap bahwa koperasi itu oke ekonomi kalau kalau apa tempat ngumpul, tempat curhat, tempat belajar ideologi itu serikat. Lalu kalau mau bertarung secara terbuka dalam konteks politik itu artinya pakai partai ya udahlah gitu. Jadi sebenarnya ekosistem perubahan sosial itu apa ya kalau boleh aku bilang ya udah sintesis dari situasi kondisi yang memang fragmentatif seperti itu menganggap bahwa bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya itu menjadi hal yang terpisah-pisah gitu ya. Padahal kesadaran begitu tuh menurutku kesadaran yang dibangun gara-gara kapitalisme kalau mau dibilang seperti itu. Sehingga di Orde Baru oh represi-represi terhadap serikat itu terjadi kan. Kemudian partai-partai yang bisa hidup kan partai-partai yang pertama mengakomodir kepentingan elit, partai-partai yang kalaupun dibiarkan ada itu partai-partai yang tidak apa ya tidak sanggup bahkan tidak berani melawan partai elit sehingga dua partai itu dianggap sebagai pelengkap biar dibilang demokratis kira-kira begitu karena partai rakyat yang sesungguhnya nggak pernah ada kan di Orde Baru gitu. Lalu Indonesia mengalami apa yang disebut reformasi, ada kebebasan yang mungkin diberikan secara apa ya bukan diberikan kebebasan yang akhirnya uh, bisa diperjuangkan gitu. Tetapi masalahnya adalah nggak ada pengintegrasian kelembagaan, serikat terpecah, koperasi terkomersialisasi, dan partai politik ya seperti kartel, kira-kira kayak gitulah.
kita lanjutkan, Van. Nah, tantangan yang harus kita hadapi sampai sekarang itu kan gerakan-gerakan sosial itu masih terfragmentasi. Kemudian koperasi mengalami depolitisasi. Makanya nggak heran kan orang bicara koperasi tapi hanya soal bisnis, nggak pernah berani bicara ideologi. Itu terjadi hari ini di Indonesia. Dan kemudian ada neoliberalisasi dan kartelisasi partai. Nah, itu tantangan yang harus kita hadapi. Nah, peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan ada digital ekonomi, kemudian ada platform kooperativism atau koperasi yang basisnya platform, dan itu menurutku banyak gunanya sih, banyak manfaatnya. Lalu mulai muncul kesadaran-kesadaran ekologis ya ketika kapitalisme semakin gila gitu kan. Industri ekstraktivisme itu merajalela di Indonesia. Akhirnya kan orang Indonesia belajar bahwa itu menghadirkan kehancuran secara ekologis, termasuk kawan-kawan di Partai Hijau mungkin juga berangkat dari kesadaran itu ya, kalau kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah aku minta maaf. Lalu ada kesadaran tentang gender, maksudnya kalau ada yang bilang kesetaraan tapi ada yang bilang keadilan gender gitu. Tapi bahwa gender ini menjadi salah satu poin penting dalam diskursus di Indonesia hari ini kan semakin meningkat ya. Lalu ada apa, reformasi-reformasi kebijakan sosial yang masih mungkin untuk terus mengarah ke yang lebih baik kalau advokasinya itu betul-betul serius, maksud aku begitu. Terkait BPJS, terkait koperasi digital mungkin, dan kemudian P2SK, dan mungkin kebijakan-kebijakan lain yang kawan-kawan bisa sebutkan nantinya. Kita lanjutkan, Van. Nah, jadi kira-kira beginilah gambaran yang aku coba tawarkan. Ada satu model ekosistem perubahan sosial, dan dia bentuknya segitiga antara koperasi, serikat, dan partai. Di mana koperasi itu dipahami sebagai basis ekonomi solidaritas, serikat itu gunanya secara kelembagaan, itu instrumen untuk membangun kesadaran dan mobilisasi sosial. Lalu partai itu sebagai instrumen untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan rakyat, paling tidak untuk membentuk policy feedback loop gitu ya, yang berkelanjutan. Artinya gini loh, kita punya koperasi, kita punya serikat, pasti kita juga mengharapkan ada kebijakan yang menyambut dari atas yang sesuai dengan eh, cita-cita koperasi dan cita-cita serikat itu. Nah, artinya apa? Yang bisa masuk ke pemerintahan itu kan kalau dalam konteks yang demokratis, misalnya perlu partai politik yang ikut pemilu. Nah, bayangkan kalau misalnya petani kayak Serikat Petani Indonesia itu kan secara serikatnya mereka udah kuat ya, bahkan jaringannya itu transnasional karena mereka tergabung di La Via Campesina misalnya begitu ya. Hari ini mereka getol-getolnya bikin koperasi, yang terbaru itu misalnya sesama mereka itu bikin koperasi, kemudian koperasi yang mereka bikin itu akhirnya juga bekerja sama dengan koperasi lain. Jadi untuk bikin apa? Mensukseskan program kedaulatan pangan mereka gitu kan. Tetapi kan mereka lemah di partai politik. Mereka belum mampu bikin partai politik sehingga mereka akhirnya bergabung dengan partai buruh kan. Itu contohnya. Nah, menurutku dan aku pernah sampaikan ke kawan-kawan Serikat Petani Indonesia itu harusnya kalian kalau memang masih harus apa, identitas petani itu dipertahankan, selain bikin Serikat Petani Indonesia juga bikin Koperasi Petani Indonesia, satu lagi bikin Partai Petani Indonesia. Harusnya begitu. Nah, tapi kan kenyataannya ketika aku ketemu Bang Henry Saragih, ketemu Mas Zainal Arifin Fuad, mereka bilang itu belumlah sekarang. Kira-kira begitulah jawabannya. Artinya apa? Ya mereka belum siap untuk membangun partai sendiri. Lalu di La Via Campesina sendiri juga ternyata, oh ketika kan Mas Zainal Arifin Fuad itu ini ya, organizing committee.
presidium lah kira-kira begitu di La Via Campesina yang mewakili Asia. Ternyata di La Via Campesina itu dorongan untuk setiap gerakan petani di berbagai negara untuk membangun partai politik itu juga belum kuat gitu loh. Karena menurutku begini, ketika mereka berhasil bahkan mendorong PBB mendeklarasikan UNDROP, jadi deklarasi PBB untuk hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan, tantangannya kan pasti selalu bagaimana memaksa negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya kan. Dan PBB adalah organisasi internasional antar pemerintah, isinya adalah negara. Nah, sehingga kalau setiap negara anggota PBB itu mau meratifikasi atau harus meratifikasi UNDROP, artinya apa? Mensyaratkan bahwa pemimpin negara-negara tersebut adalah pemimpin-pemimpin yang pro UNDROP gitu kan. Nah, menghasilkan pemimpin yang pro UNDROP di setiap negara itu tentu kalau mau lewat jalur demokratis melalui pemilu ya, yang harus memenangkan kekuasaan di negara itu adalah partai yang memang pro dengan UNDROP gitu loh. Logika sederhananya yaitu ya partainya para petani, partainya para apa orang-orang yang bekerja di pedesaan, kira-kira seperti itu. Sehingga kenapa partai politik itu menjadi penting menurutku, baik dalam cara berpolitik yang demokratis maupun revolusioner, karena tetap aja kan mau pakai cara demokrasi atau revolusioner dalam perebutan kekuasaan itu kan pakai partai, kira-kira gitu juga kan. Nah, kalau dalam teorinya Gramsci, kalau kita nggak pakai war of movement atau perang gerakan, maka kita pakai war of position kan. Perang posisi itu artinya kita mengambil alih kekuasaan tetapi melalui jalur yang lebih demokratis, misalnya melalui pemilu, kita dudukkan kawan-kawan kita di parlemen atau bahkan di eksekutif pun juga kita rebut, kira-kira begitu. Nah, sehingga kalau koperasi, kalau serikat, kalau partai itu bisa beriring membangun apa yang disebut blok historis, menurutku perubahan ke arah yang kita inginkan itu lebih mudah tercapai. Tapi tentu itu nggak mudah ya, karena tantangannya seperti yang tadi aku sampaikan. Mungkin itu karena kalau nggak salah ini slide terakhir Afwan ya. Oh, selanjutnya sih ada ini, ada guardrail itu. Jadi apa namanya, dalam mewujudkannya itu apa hal-hal yang perlu kita perhatikan, kira-kira begitu ya. Kemudian ada tahapan implementasinya, karena aku pengen ngasih apa gambaran kira-kira jalannya begini loh kalau mau membangun ekosistem itu. Nanti kawan-kawan bisa bacalah. Selanjutnya, Van, kalau masih ada. Nah, kesimpulannya beginilah kira-kira. Mungkin itu saja kawan-kawan. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Oke, itu aja, Van. Kita lanjutkan kalau ada yang mau didiskusiin. Baik, makasih banyak Mas. Oke. Sangat menarik dan apa ya, sebenarnya kemarin sempat diskusi dengan Kak Uhid hal yang mirip-mirip gitu. Mungkin jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung saja resen atau langsung on mic eh di atau Kak Uhid mau masih ada di grup kah mau bicara juga mungkin langsung menanggapi duluan. Boleh. Kak Ukit ini di mana ini? Halo udah. Kakak di mana kakak? Aku ke Jogja, kakak meninggalkan Jogja. Iya, biasa. Aku di Jogja itu ada di Jogja kalau lagi nggak punya duit. Kalau lagi punya Onde, duit ya nggak di berarti Jogja. sekarang banyak duit ya? Itu eh apa namanya? Makasih banyak tadi sebenarnya
aku bisa menangkap sosok apa ya, Bang Firdaus yang sangat adil gitu ya. Tadi banyak memberi bocoran tentang ya kawan-kawan kita di sebelah ya. Bagaimana SPI, bagaimana Partai Buruh, bagaimana ya fondasi ideologi kepartaian mereka, bagaimana praktik koperasi mereka gitu. Selain itu juga semoga teman-teman tadi juga mendengar uh, beliau memberi kritik banyak sebenarnya untuk PHI dan koperasinya gitu kan. Tadi menyebut ya mungkin aku pakai pakai parafrase lah ya gitu kan. Koperasi itu politik sehari-hari. Jadi ketika Ya, ketika partai politik itu bikin koperasi gitu. Koperasinya itu ya seharusnya menampilkan identitas politik dia, apa yang diperjuangkan di partai politiknya tersebut gitu. Ketika partainya membahas apa ya, fokus concern, memberi concern besar tentang ya ekologi gitu kan, harusnya itu juga tercermin dalam koperasi yang digagas oleh partai tersebut gitu kan. Saya pikir itu sindiran yang sangat mengena untuk teman-teman di sini gitu. Cuman tadi ya udah tahu sini sangat santun ya. Mungkin saking santunnya sindiran sekeras itu saya nggak yakin kalau pada ngerasain di sini. Itu saya mengucapkan terima kasih itu udah. Eh, ya kalau aku pengen nanya tapi mungkin kalau tadi dengar sangat sangat inspiratif banget. Tiga apa ya? Tiga kanal masyarakat sipil bisa dipertemukan itu seperti apa gitu. Eh, aku pengen nanya bagaimana itu kemudian bisa dihubungkan pada dua, misal politik dan partai dan koperasi gitu kan. Karena partai itu kan identik dengan ya koperasi identik dengan hal-hal kesetaraan gitu kan. Sebisa mungkin di sana tidak ada dominasi tunggal gitu kan. Bahkan nggak ada dominasi gitu kan. Sebisa mungkin malah nggak ada pemimpin sebenarnya di koperasi gitu kan. Eh, karena setiap anggota sebisa mungkin punya cara untuk berpartisipasi di keseharian tanpa harus ya, menunggu instruksi dari atas, nggak ada gitu. ya. Sedangkan di politik ataupun di partai politik itu kan identik, entah itu salah atau benar, identik dengan tadi hierarki gitu kan. Harus siap dipimpin gitu kan. Mungkin istilah yang cukup cukup sering didengar sama teman-teman di PHI gitu. Nah, itu gimana menghubungkannya? Mungkin pertanyaanku itu udah. Iya, iya. Kalau ini ya, gampangnya kalau dalam model pengelolaannya atau kepengurusannya, misalnya membangun hierarki dan lain sebagainya, kan kalau dalam soal kepemimpinan itu juga ada pilihan-pilihan bahwa kepemimpinan itu nggak mesti satu orang atau tapi bisa macam-macam kan. Artinya ketika ketika harus ada pemimpin yang secara formal misalnya ditunjuk atau dituntut, ya itu untuk kebutuhan kebutuhan itu saja. Tapi secara prinsip memang setiap kader ya siap dipimpin, siap memimpin, kira-kira seperti itu. Terus kemudian kalau ini, aku pernah ketemu dengan kawan-kawan ini ya, Partai Sosialis Demokrat Jerman itu, mereka pernah cerita tentang bahwa ya mereka punya apa? Mereka punya partai untuk bertarung secara elektoral, tapi mereka juga punya koperasi untuk membangun basis apa perekonomian yang lebih baik buat para anggotanya, tetapi juga mereka apa ya kalau nggak salah lebih ke yayasan gitu yang kerjanya tuh apa namanya
mengajarkan nilai-nilai atau moralitas sosial demokrasi gitu, baik bagi kadernya sendiri, tetapi juga bahkan mereka menyebarkan nilai-nilai sosial demokrasi itu ke berbagai negara. Nah, salah satunya Indonesia. Karena waktu itu aku pernah ikut ini sekolah sosial demokrasinya FES gitu kan. Nah, aku ketemu dengan kawan-kawan dari Jerman itu di situ sebenarnya. Nah, jadi mereka bercerita tentang bagaimana kehidupan sehari-harinya secara ekonomi ditopang dari koperasi itu. Kemudian bagaimana mereka menyalurkan aspirasi politiknya ya di Partai Sosial Demokrat. Kemudian dalam membangun pendidikan ideologi sampai bagaimana cara berpolitik yang baik, kira-kira seperti itu ya, berdemokrasi yang sosialistik itu ya melalui eh, apa yang disampaikan oleh Yayasan FES itu gitu. Jadi memang diselenggarakan oleh mereka secara rutin gitu. Nah, itu sih contoh-contoh langsung ya yang pernah aku dapatkan gitu, berbagi dengan kawan-kawan waktu itu di sekolah sosial demokrasi. Sampai kemudian juga mereka kan memperjuangkan di level nasional, di level negara dan masyarakat, misalnya membentuk pasar yang lebih sosial ketimbang pasar yang liberal, misalnya seperti itu. Jadi kalau mungkin itu bisa jadi gambaran bagaimana menghubungkan tiga entitas yang berbeda tadi, antara koperasi, antara partai dengan serikat atau apapun organisasi lain yang non koperasi dan non partai tadi gitu. Jadi eh, sehingga secara misalnya gini, secara keanggotaan, anggota koperasi iya, anggota partai iya, anggota serikat iya juga gitu. Walaupun eh, nggak semuanya mungkin akan ada di level itu secara keanggotaan. Mungkin ada juga yang tahapannya baru menjadi bagian dari koperasi gitu. Karena kan koperasi lebih terbuka biasanya kan. Kalau partai itu emang memaksa kita untuk agak-agak lebih disiplin, mungkin lebih tertutup keanggotaannya ketimbang koperasi kan gitu. Nah, jadi cara kerjanya kalau misalnya eh, apa yang berkaitan dengan kebutuhan yang disebut ekonomi ya urusannya di koperasi. Tapi kalau berkaitan dengan pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan ideologi sampai skill atau kehidupan sehari-hari yang memang tapi misinya adalah membangun kultur atau kebudayaan baru yang berbeda gitu ya di serikat atau melalui kalau di Sosdem Jerman itu di FES itu yang aku tangkap begitu. Nah, kalau untuk memperjuangkan aspirasi politik memang kader-kader yang siap bertarung secara politik itu yang nanti masuk ke partai politik. Itu kalau ini ya contoh yang aku dapat yang belajar dari kawan-kawan Jerman. Nah, kalau di Inggris itu kan ada partai koperasi. Nah, kalau mereka memang sehari-harinya itu hidup di berbagai koperasi yang ada di Inggris gitu kan. Kayak gambarannya mungkin kayak konfederasi koperasi itu membangun satu koperasi besar lalu kemudian dalam perjuangan politiknya mereka bikin partai koperasi. Nah, partai koperasi di Inggris ini sebenarnya juga ketika bisa masuk ke parlemen itu mereka beraliansi atau berkoalisi dengan partai buruh kan. Nah, mereka berbagi peran di situ karena partai buruh tetap eksis dan ternyata partai buruh ini yang bisa terlibat dalam perpolitikan secara langsung. Nah, Partai Koperasi Inggris itu mendompleng lah kira-kira begitu, tapi dengan konsensus tentu saja dan Partai Buruh juga menyediakan ruang bagi anggota Partai Koperasi untuk bisa masuk parlemen kalau memang mereka punya konstituen. Nah, yang aku pahami seperti itu Kak Uhid. Jadi gimana ya mau
mau menjelaskan bagaimana menghubungkannya, tapi semoga aja itu memberi sedikit jawaban dari pertanyaan Kak Ukit tadi. Gitu kira-kira, Bung Afwan. Oke, makasih banyak Mas dan Kak Uhid. Kira-kira dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan kah? Kalau di room chat aku lihat ada dari Kak Ridwan Wahyu bertanya terkait perubahan sosial kan berkorelasi dengan budaya dan ada dua anggapan besar di masyarakat terkait pemimpin yang akan berubah berdasarkan masyarakat atau masyarakat yang mengikuti pola pemerintah. Nah, di tengah kondisi korupsi sekarang yang rumit dan korupsi ada di mana-mana, lantas bagaimana kita merubah kondisi tersebut? Mungkin ada tanggapannya, Mas? Iya, nggak mungkin perilaku korup itu bagian dari yang menyebabkan ketidakadilan sosial terjadi gitu loh. Jadi kalau bahasa awamnya, bahasa umumnya gitu, itu korupsi menjadi sebuah penyakit, tetapi dalam perspektif yang mungkin agak radikal ya, korupsi itu salah satu bentuk akumulasi kapital dengan cara yang jahat, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita menyadari bahwa pemimpin-pemimpin di berbagai level di negara ini seperti itu, kan yang nggak mungkin kita bayangkan bahwa masyarakat mengikuti pemimpinnya. Nah, justru fungsi membangun moralitas yang berbeda itulah yang aku maksudkan, bagaimana serikat itu selain mengajarkan soal ideologi yang baik, tetapi juga mengajarkan moralitas yang berbeda secara kultural, nantinya itu menjadi satu kultur atau budaya yang berbeda atau alternatif gitu loh. Jadi termasuk misalnya kan kawan-kawan di Partai Hijau itu punya satu moralitas yang berbeda ketika bagaimana cara kita hidup sehari-hari, terutama berkaitan ekonomi kan. Tentu haram bagi kawan-kawan Partai Hijau untuk berproduksi atau beraktivitas ekonomi yang membahayakan lingkungan, misalnya seperti itu. Jadi itu kan salah satu bentuk moralitas yang tentu berbeda dengan eh, gimana orang-orang yang selama ini hidup dengan korporasi, tetapi juga aktif di partai politik, bahkan menjadi bagian dari elit di negara ini, kan mereka nggak pernah mikir apakah eh, cara mereka hidup itu menghancurkan lingkungan atau enggak, karena eh, kapital menjadi prioritas gitu, bukan kelestarian lingkungan yang mereka pikirkan gitu. Jadi mungkin dari situ ini ya bisa ditangkap maksudnya, dan semoga menjawab. Gitu Bung Afwan. Siap, Mas. Makasih banyak, Mas. Mohon maaf juga kan karena aku off cam. Selanjutnya mungkin ada dari Kak Rika yang raise hand. Mungkin silahkan langsung saja, Kak. Oke, terima kasih ya untuk Kak Firdaus ya atas Ya. paparannya. Mm-mm. Tarik ini ya dengan apa partai koperasi itu sebenarnya apa sih? Jadi partai yang terdiri dari koperasi-koperasi gitu maksudnya, atau partai politik yang punya koperasi. Nah, jadi saya pengen tahu apa sih sebenarnya konsepnya partai koperasi itu dan bagaimana dia beroperasi. Makasih. Iya, kalau yang pernah aku pikirkan dan aku share dengan kawan-kawan di Indonesia, itu memang konsepnya koperasi-koperasi kita bangun, dan kemudian ketika kita punya kesadaran kolektif bahwa kita butuh instrumen politik untuk bertarung secara elektoral, maka kita bangun partai bersama yang isinya adalah koperasi-koperasi yang kita bikin juga dan selama ini kita kita geluti, kira-kira seperti itu. Jadi membangun partai koperasi itu karena memang lahir dari
kesadaran dan kebutuhan bahwa kita butuh instrumen politik yang berbeda, dan itu kita tidak mau bergantung dengan partai-partai yang sudah ada, dan terutama kalau kita udah tahu gimana busuknya partai-partai di Indonesia, kalau aku bilang tadi udah terkartelisasi, kira-kira seperti itu loh. Nah, jadi secara sederhana seperti itu Kak Rika. Jadi kalaupun misalnya ada partai yang kemudian membangun koperasi gitu, tetapi tentu kita berharap bahwa bukan koperasi yang semata-mata menjadi pelengkap juga bagi partai itu agar terkesan peduli dengan ekonomi bagi istilahnya orang kecil atau rakyat jelata, kira-kira seperti itu. Kalau yang selama ini mungkin bisa kita lihat di Indonesia ya, mungkin partai-partai yang sudah ada itu juga mungkin membangun koperasi, bahkan koperasi itu menjadi salah satu jualan setiap kali mau pemilu, kira-kira begitu ya, agar seolah-olah peduli dengan eh, masyarakat kecil, seolah-olah peduli dengan demokrasi, maka dibikinlah koperasi-koperasi yang sebenarnya itu bagian dari partai politik juga gitu. Tetapi kan di satu sisi kita udah tahu bahwa sebelumnya gimana partai itu hidup kan berkelindan dengan para kapital juga gitu. Jadi bagaimana mungkin kita percaya oligarki membangun koperasi? Kira-kira begitulah. Nah, jadi ada konsep-konsep yang berbeda memandang antara koperasi dan partai itu. Nah, tentu kita memilih yang kalau menurutku sih yang pertama tadi ya, bahwa memang kita giat berkoperasi dan kemudian kita sadar bahwa kita butuh alat politik, maka kita bangun partainya. Kalau yang pernah aku coba waktu itu sama Mas Suroto tuh begitu. Tapi sampai sekarang memang berat sekali yang kami rasakan gitu ya. Dan karena ya itu tadi, bahkan teman-teman di Indonesia yang giat berkoperasi itu kebanyakan masih berpikir bahwa koperasi itu hanya soal sebuah badan usaha, koperasi itu hanya cara berekonomi yang berbeda, tapi masih mencoba untuk tidak masuk ke ranah politik. Bahkan ketika aku sharing aja soal flyer yang kawan-kawan bikin ini di komunitas-komunitas koperasi di Indonesia gitu, di beberapa grup itu, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu masih merepresentasikan itu. Misalnya pertanyaan, yakin lo percaya sama partai gitu untuk bangun koperasi, padahal nggak gitu konsepnya. Kalau menurutku sih koperasi kita butuhkan untuk mengingatkan kita bagaimana cara berekonomi yang baik, kemudian partai politik itu dibutuhkan untuk bagaimana memperjuangkan secara politik, ya tentu saja dengan nilai, norma, dan ideologi yakini, dan kemudian fungsi organisasi atau serikat atau apapun namanya yang non koperasi dan non partai adalah selain mengajarkan ideologi, nilai, moral, sehingga membangun kultur yang berbeda. Ya, kira-kira begitu Kak Rika ya konsepnya. Semoga bisa ditangkap ya maksud aku. Makasih Bung Iya, Afwan. makasih. Bisa ditangkap. Meskipun Oke ini ya, Kak. ternyata belum ada hal yang fix ya. Jadi Indonesia belum punya kan jadi ada koperasi itu. Belum. Indonesia belum Kak. Jadi selama sejarahnya belum pernah ada ya, dari zaman tahun 50 merdeka dulu belum pernah ada. Setahu aku belum sih. Kecuali mungkin ada literatur yang terlewat. Kayaknya belum sih Kak. Saya juga penasaran soalnya. Tapi makasih Kak, itu sudah Oke. Sama-sama Kak Rika. Baik, terima kasih Mas V Yuk. dan Kak Rika. Kira-kira apakah masih ada pertanyaan lagi? Karena melihat waktu juga sudah jam 9. Jika masih ada, mungkin kita buka untuk satu pertanyaan terakhir.
Gimana kawan-kawan? Mungkin kalau cukup bisa dibagikan jempolnya. Cukup, mantap. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti kita Oke. bisa meeting sama Ramzi. Gimana Kak? Kita bisa meeting nggak? Bisa Kak, bisa. Rencana awalnya kan begitu. Oke, sip. Ya silakan di close dulu ya. Thank you. Oke. Mungkin untuk terima kasih kepada Mas Vi atas paparannya, mengenalkan kita dengan Sama-sama. konsep bagaimana koperasi partai dan serikat itu dapat menjadi satu ekosistem yang kuat dan mumpuni untuk memperjuangkan perubahan sosial itu. Yap. Mungkin sekian, semoga kita dapat mengadakan diskusi lanjutan lagi, mungkin lebih dalam bagaimana kita menghadirkan ekosistem itu mungkin lewat kawan-kawan di PHI. Mungkin dari aku itu terima kasih atas kawan-kawan yang hadir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Makasih ya. Terima kasih Tetap banyak. semangat kawan-kawan Partai Hijau Indonesia. Terima kasih, Kang. Terima kasih Kak Fitus. Sama-sama, Kak.